Suatu ketika ada pertanyaan seperti ini. Kenapa ya kita itu jika belajar bahasa Inggris menirukan seperti orang Inggris? Ketika kita bicara, kita menirukan seperti orang Inggris atau orang asing. Apakah memang harus begitu? Nah, ini pertanyaan ini bisa dijawab ya, tapi bisa juga tidak harus. Kalau kita bicara ya, memang belajar bahasa itu kita sama saja menirukan apa yang mereka ucapkan atau yang diucapkan oleh orang asing. Kita menirukan karena bahasa yang digunakan oleh orang asing itu atau orang Inggris itu tidak sama dengan yang kita gunakan. Jadi kita menirukan, belajar dari menirukan apa yang diucapkan. So, in this case here, when the answer here is yes, you must speak like foreigners. From the beginning here, dari awal kita memang study the words, ya, dari kata-kata, and then imitate, kemudian menirukan, seperti ucapan mereka. That's right, itu yang paling dasar atau paling utama. Jadi kalau kita misalkan belajar bahasa Inggris, kita akan berusaha menirukan apa yang diucapkan oleh orang-orang Inggris itu. Karena bunyinya itu kan kadang ada yang tidak ada di dalam bahasa kita. Baik itu bunyi vowels, bunyi hidup, atau bunyi consonant, atau bunyi mati, ya, vowels and consonants. Nah, ini perlu saya beritahukan dulu bahwa bunyi ataupun sistem bunyi itu memang berbeda antara bahasa kita, bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa, ya, ataupun bahasa tradisional kita, regional kita dengan bahasa Inggris. Oleh karena itu kita harus mengenal sistem bunyi mereka. Nah, kalau Anda belajar sistem bunyi mereka, otomatis Anda akan berusaha untuk menirukan. Menirukan apa yang diucapkan atau yang dibunyikan oleh mereka. So, this actually here very basic. Ini sangat dasar sekali. So, you imitate, menirukan. Yes, of course, you imitate, ya. Tapi sebetulnya kalau kita pernah belajar imitation teknik gitu ya, kita tidak sekedar kemudian melakukan imitate atau imitasi itu, menirukan tidak. Kita sebetulnya itu awalnya kita itu mengcopy saja, copying. From the first, copying what sounds they utter. Jadi bunyi apa they pronounce, yang mereka ucapkan. Kemudian copy saja, copy. Tapi pengertian copy ini ya kita train our ini mouth ini seperti they say atau they utter atau they pronounce, ya. Itu kita menirukan atau mengcopy saja, ya, dengan alat bunyi kita. Tapi nanti ya ini kalau Anda sudah maju, artinya Anda sudah berkembang, kemampuan Anda atau keterampilan Anda sudah baik, sudah banyak yang Anda kuasai, tentu Anda juga akan mengembangkan tuh, tidak sekedar copy tapi ya imitate. Imitate itu tidak sekedar kemudian apa yang mereka contohkan kemudian kita pakai, tapi ada juga ini unsur di diri kita. Jadi kalau misalkan kita itu sudah pandai bahasa Inggris, bagaimana juga karena itu bukan bahasa kita, nanti bahasa yang ada di kita itu juga akan influence, mempengaruhi. Nah, yang kita kenal dengan bagaimana juga stylenya itu kita akan tetap ada, ya. Nah, dalam hal ini tadi pertanyaan, apakah mesti kita sesuai atau kita menirukan apa yang mereka lakukan atau mereka bunyikan? Ya, tidak sepenuhnya seperti itu. Ada juga nanti kalau Anda sudah menikmati, enjoy dengan bahasa Inggris itu, your style, gaya Anda sesuai dengan Anda itu dari mana, where you are coming from ini, tetap itu akan ada di diri Anda. Jadi speak like what you are. Tetap Anda bicara sesuai dengan gaya Anda. Sekarang pertanyaannya itu kadang begini. Kalau kita belajar bahasa Inggris, kita juga belajar bunyinya, juga sekaligus belajar actingnya. Jadi copy words
sound of words itu bunyi kata-katanya sekaligus copy actionnya. Actionnya itu ya mungkin intonasinya atau mungkin mimiknya atau gesturnya ya. Ya kalau paling dasar mungkin silahkan Anda ya, because you must be able to copy like what they do, what they say ya, seperti itu ya, oke ya. Masa mau bicara misalnya mengatakan oh my god, kamu tuh oh my god ya, atau mungkin Anda mau mengatakan what atau what. Nah, ini sudah masuk ranah mengcopy cara pronunciasinya juga cara berekspresinya. Boleh. Ada yang kalau kita masih melihat itu yang masih baru-baru atau mereka yang masih the beginning itu kadang ya kesannya dibuat-buat karena memang sangat aneh buat kita. Ya, oh no, no, seperti itu kan. Oh, kayak dibuat-buat karena itu bukan ekspresi kita atau bukan bahasa kita. Jadi mereka mencoba seperti orang Inggris atau the foreigner. Ya, it's okay from the beginning ya. And you study for the first time here, try to do like what they act atau what they say ya. Tapi kalau nanti sudah berkembang atau maju ya, your style, your own language ataupun your accent here ya. Speak like what you are. Mungkin kamu akan bicara dengan seperti accent kamu, aksennya kamu orang Jawa yang misalkan ya, oh thank you ya, please come here ya, enjoy your food, have some more, itu kan style Jawa. Oh please ya, have some more kan gitu, style Jawanya. Atau mungkin gaya Anda yang di daerah lain silahkan ya, tidak apa-apa. Termasuk nanti kalau Anda cara mengucapkannya, bisa jadi Anda mungkin menemukan titik kebosanan Anda sesuai dengan lidah Anda. Kita lihat mungkin ya, barangkali para pejabat atau presiden kita sendiri. Saya yakin mereka ataupun Bapak Presiden ataupun para pejabat tahu pronunciation-nya. Ketika diajari kan seperti itu. Tapi ketika sudah itu menjadi bagian alat komunikasi, they speak like their style ya, mereka bicara sesuai ya gaya mereka bicara ya, tidak harus like foreigners atau seperti orang-orang asing ya. Ini yang kadang kita itu kelirunya di situ. Kalau kita memang sudah menguasai, because this is only the tool for communication ya, alat saja ya, style kita tetap muncul, jadi jangan dihilangkan itu. Tapi kalau masih belajar ya it's okay lah ya. Kalau Anda sudah pernah belajar ya mungkin ya. Belajar bagaimana itu how to say, how to utter, how to pronounce dan seterusnya bahasa Inggris ya. Itu bisa ya. Tapi kalau Anda nanti sudah meningkat, sudah menjadi bagian dari alat komunikasi, saya kira yakin Anda akan muncul style Anda sendiri ya. That's very good ya. I think yes and no here tetap kita bisa terima. Kalau from the beginning ya yes, you just copy, imitate, and then next level berikutnya ya just imitate and like your style ya, tetap seperti gaya Anda. Barangkali Anda tidak terbiasa dengan bunyi-bunyi mereka gunakan ya dari orang-orang Inggris, ya muncul mungkin style Anda ataupun lidah Indonesia Anda. Why not? Kenapa tidak ya? It's okay, tidak apa-apa. Jadi naturalnya itu atau nature-nya itu tetap ada ya. Tidak kita harus to be foreigners atau to be like other people, seperti orang lain, bukan seperti like what we are. Jangan ya. Tetap kita seperti diri kita. So that's the point today here, that we learn English here. The first, you learn your words, you learn your pronunciations, you learn probably grammar or let's say the expression here. But don't forget here that you also practice as what you are. Speak like what you are. Yeah, this is your mouth, and what you like in communicating, I mean in speaking here, you change into English, for example, here, but your style here will not come out or will not go out from you. It is still in you. Yeah. So that is the key.
that you can enjoy speaking English like what you are, ya. Yang penting bahwa Anda tidak akan kehilangan dengan gaya Anda. Kalaupun Anda itu mengucapkan ekspresi-ekspresi ataupun mengungkapkan dengan ekspresi orang Inggris atau cara mereka, tapi tetap style Anda itu ada di situ, ada warnanya di situ. Begitu, karena ini adalah bagian dari budaya. Bahasa itu budaya. Jadi ketika kita mau mencoba untuk sesuai orang Inggris pun, budaya kita tetap akan masuk karena kita merasakan itu. Jadi terbawa karena sudah menjadi bagian dari alat komunikasi dan itu terbawa. Ya, itulah yang perlu kita hati-hati, bahwa kita tidak harus meninggalkan gaya kita, style kita dalam berbahasa Inggris, ya, atau dalam komunikasi, ya. So that's all for the day. It's only a piece of cake, ya, hanya hal sepele, ya, but you can learn from this, ya, and this is for you, ya. You can do it or you can leave it, ya. It's up to you. Okay, thank you very much. Oh, no, 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 no.